dibutuhkan sebelum hadir di majlis maulid Nabi adab, akhlak, etika. Kenapa? Karena kita menghadiri majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah yang namanya majlis maulid, di situ pasti ada sholawat, pasti ada salam yang kita haturkan kepada Sayyiduna Muhammad, yang mana baginda Rasul mengatakan dalam suatu riwayat, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada satupun dari umatku yang laki-laki ataupun yang wanita mereka mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku menjawab salamnya. Artinya hadirin, saat kita mengucapkan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, pada saat yang bersamaan Nabi menjawab salam kita, wa alaika salam ya fulan, wa alaikis salam ya fulanah, semua dijawab oleh baginda Rasul Muhammad. Ini bagi mereka para muhibbin yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, mengagungkan majlis maulid. Ya, mungkin kalau saya logikakan, kita ini kan aswaja ya, ahli sunnah wal jamaah. Ada yang nggak aswaja di sini? Aswaja semua ya. Aswaja itu punya tradisi. Tradisi itu bukan tanpa dasar. Setiap apa yang menjadi amalan ahlu sunnah wal jamaah, baik di Nusantara ataupun di luar, maka setiap tradisi mereka itu memiliki dasar. Satu contoh kecil Bapak Ibu, kalau kita bertamu, mohon maaf ya, kita bertamu ke rumahnya kiai besar. Saat kiai itu ada, nemenin kita ya, lagi bicara sama kita, lagi ngomong sama kita, kira-kira posisi duduk kita seperti apa? Hah? Duduk yang rapi, hah? Duduk dengan model tahiyat, atau bersila, atau kita ngangkat kaki? Hah? Angkat kaki lalu digoyangkan kakinya gitu, seperti itu kira-kira? Atau kita duduk dengan penuh tawadhu? Kalau sampian orang Jerman, sampian bakal kenal istilah cangkolang ya. Cangkolang artinya apa? Cangkolang sama kiainya, nggak berani duduk macam-macam depannya kayak itu, nggak berani. Kenapa? Karena dia ngerasa keberkahannya dia sampai kepada Nabi Muhammad, dia sampai kepada Allah melalui tangan gurunya, melalui kiainya. Lah ini bukan tanpa dasar. Ini adalah tradisi yang mereka terima dari para guru-guru mereka sampai kepada abad kedua di zaman Sayyidina Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak pernah minum air di hadapan guru saya Al-Imam Malik bin Anas, sedangkan guru saya menatap wajah saya, penghormatan kepada beliau. Bapak Ibu, Al-Imam Syafi'i hidup di abad kedua. Sekarang kita hidup di abad ke-14 Hijriyah. Sampai detik ini mazhab yang paling banyak dianut adalah mazhab Asy-Syafi'i. Tapi lihat adab beliau kepada gurunya.
Minum saja beliau tidak berani minum di hadapan gurunya, sedangkan gurunya menatap wajahnya. Lalu lanjut beliau, dalam momen yang lain beliau mengatakan, ketika saya belajar kepada Al-Imam Malik bin Anas, guru saya, ketika saya membuka sofhah, ya, membuka lembaran kitab buku saya buka lembaran itu dengan lembut, perlahan-lahan, agar tidak terdengar suara ketika beliau membolak-balikkan halaman. Kadang-kadang kalau buka lembaran kan bunyi kers-kers, ya. Itu khawatir mengganggu telinga gurunya. Saking adabnya, saking santunnya, saking etikanya kepada guru. Jadi kalau dikatakan beliau ini berkah ilmunya, wajar. Adabnya sama guru, akhlaknya sama guru, sehingga madhabnya, ilmunya, akhlaknya kekal, dikekalkan, dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun Imam Syafi'i mengambil ilmu daripada Al-Imam Malik bin Anas, sama. Begitupun beliau mengambil daripada gurunya Imam Nafi'. Imam Nafi' mengambil daripada gurunya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengambil daripada ayahnya dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam sirah disebutkan, jika Nabi berbicara seakan-akan di atas kepala para sahabat bertengger burung. Jadi ibarat seperti patung. Mereka menyimak apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad. Ini bentuk ta'zim mereka, penghormatan mereka kepada Sayyiduna Muhammad. Jadi kenapa aswaja ini dianut mayoritas penduduk dunia? Karena inilah pemahamannya, menghormati gurunya, menghormati kiainya, menghormati ulamanya, menghormati keluarga nabinya, sehingga ilmu mereka dilanggengkan. Jadi kita saat menghadiri majelis maulid, kita haruslah menghormati baginda Nabi Muhammad. Jika kita bisa menghormati kiai kita, jika Imam Syafi'i menghormati gurunya, sedangkan kita pada malam hari ini bermaulid dan kita yakini Nabi Muhammad hadir, bagaimana kita tidak bisa berakhlak di hadapan beliau? Katanya hadir Nabi Muhammad. Nabi menjawab salam kita. Nabi menjawab salam kita. Oleh karenanya, usahakan para hadirin kalau hadir majelis maulid Nabi, kesibukan yang lain ditinggalkan dulu. Hadirkan hati Anda sebagaimana Allah menghadirkan tubuh Anda. Hadirkan di majelis ini hati kita, agar apa? Agar jangan sampai kita bubar dari majelis ini kecuali hati kita sudah connect sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah connect dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang umat Nabi hatinya telah tersambung dengan Nabi Muhammad, maka dia akan menjadi sumber keberkahan bagi masyarakatnya. Jadi kalau orang yang sudah dekat sama Nabi, connect sama Nabi, nyambung sama Nabi, maka lisannya tertata, maka kelakuannya tertata, amaliyahnya tertata. Kenapa? Sudah nyambung dengan Nabi. Ketika dia berbuat salah, dia cepat-cepat bertobat kepada Allah, menyadari kesalahannya, dekat sama Nabi. Tapi kalau ada orang yang tidak pandai menjaga adabnya di majelis Nabi Muhammad, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya sama antum, Nabi itu mati apa hidup? Ayo, Nabi itu sekarang hidup atau mati? Yang bilang hidup siapa? Mana dalilnya, Pak? Sampean bilang hidup-hidup, dalilnya mana? Mana dalilnya Nabi hidup? Yakin Nabi hidup? Yakin? Qala Allah Ta'ala, wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi
amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangankan Nabi, Pak, jangankan Nabi Sayyidul Wujud alladzi qala Allahu anhu laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jangankan Nabi, pemimpin segenap alam, yang mana Allah mengatakan kalau bukan karena engkau duhai kekasihku Muhammad, aku tidak akan ciptakan seluruh jagat raya ini. Gak ada. Dan ketika Nabi Adam bertawassul kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, yatkana yatawassalu bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertawassul dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah mengatakan, ya Adam, bagaimana engkau mengenal Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya, belum menciptakan wujudnya, tapi Allah sudah menciptakan nur Nabi Muhammad qabla kulli syai'. Sebelum Allah ciptakan apapun, nurnya Nabi. Cuman penciptaan fisiknya belum ada. Dari mana engkau tahu, hai Adam, tentang Muhammad sehingga engkau bertawassul kepadaku dengan namanya? Ya Rabb, ini kata Adam, ketika kau ciptakan aku dan kau tiupkan ruh ke dalam tubuhku, aku mengangkat pandanganku, di tiang-tiang arsy-Mu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di tiang-tiang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala tertulis namanya Allah dan nama baginda Rasul Muhammad. Dari situ aku tahu, ya Rabb, tidaklah engkau menyandingkan namamu dengan nama seorang hamba, melainkan ia adalah hambamu yang paling engkau cintai. Shadaqta ya Adam, kata Allah, benar kau wahai Adam, wa huwa min dzurriyyatik, dan dia dari keturunanmu, walaulahu ma khalaqtuk, dia dari anak cucu turunmu, dan kalau bukan karena dia, aku tidak akan pernah menciptakan engkau wahai Adam. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, penyair, sahabat Nabi. Kalau sekarang Pak dikatakan ngapain muji Nabi berlebihan, Nabi kan manusia biasa, ya, maka kita jangan terkecoh dengan ucapan mereka, jangan terpancing, biarkan. Jangan kita merespon, tetap kita berjalan di atas jalannya para salafus saleh. Dan pemimpin kita di dalam menyanjung, memuliakan, mengagungkan Nabi adalah para sahabat yang notabene mereka adalah murid langsungnya baginda Rasul. Kita ikuti Hasan bin Thabit. Apa kata Hasan bin Thabit? Dhammal ilahu isman nabiyyi ila ismihi idza qala fil khamsil muadzinu ashhadu wa syaqqa min ismihi liyujillahu fadhul arsy mahmudun wa hadha Muhammadu. Kata Hasan bin Thabit, dia memuji baginda Rasul di zaman Nabi masih hidup. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menyanjungmu, membuat syair untukmu. Apakah Nabi menolak? Apakah Nabi melarang? Apakah Nabi menghalang-halangi? Tidak. Sehingga terciptalah satu syair yang luar biasa, menggambarkan keimanan dan manhaj, pola pikir dari para sahabat. Ketika mereka mengagungkan Nabi, maka mereka mengagungkan Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Tidaklah yang menyanjung syiar Allah melainkan dari hati yang bertakwa. Maka tidak ada syiarnya Allah di langit dan di bumi yang lebih agung daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'bah syiar. Tapi kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak akan ada Ka'bah.
Salat syiar, kalau bukan karena Nabi Muhammad yang menerima langsung ketika Mi'raj, tidak akan ada yang namanya salat. Haji syiar, kalau bukan Nabi yang ngajarin kita tata cara haji, tidak ada haji. Maka semua syiar intinya, sumbernya adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Hasan mengatakan, ya Rasulullah, saya akan memuji Anda, menyanjung Anda. Kata beliau, dhammal ilahu isman nabi ila ismihi. Allah menggandeng namanya dengan nabinya, menggandeng namanya Nabi Muhammad dengan nama Allah. Idza qala fil khamsil muadzinu asyhadu, ketika muadzin mengucapkan azan 5 waktu, asyhadu, ketika dia bersyahadat di dalam azannya, nama siapa Pak yang disebut? Nama Allah dan nama Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 nama. Sejak diperkenalkan azan di zaman Nabi sampai detik ini, sampai hari kiamat, 2 nama Pak yang ada dalam azan. Digandengkan sama Allah, namanya Allah dengan nama nabinya. Wa syaqqa min ismihi liyujillahu, maka nama nabi itu Allah ambil dari namanya Allah. Fadzul arsy mahmudun wa hadza Muhammadu, maka pemilik arsy Allah Mahmud, yang maha terpuji. Wa hadza Muhammadu, sedangkan Nabi adalah Muhammad. Mahmud yang maha terpuji, Muhammad yang banyak dipuji. Oleh karenanya kakek beliau Abdul Muttalib, ketika Nabi Muhammad lahir, maka dibawa Rasul yang masih kecil, dibawa ke Ka'bah oleh kakeknya. Fasammahu Muhammadah. Kemudian sang kakek ilham dari Allah menamakan sang cucu dengan nama Muhammad, sehingga para pembesar Quraisy mengatakan, wahai Abdul Muttalib, kenapa engkau menamakan cucumu dengan Muhammad, satu nama yang tidak populer, yang tidak ada di nama-nama orang tua kita, ayah-ayah kita, nggak ada yang namanya Muhammad. Apa kata Abdul Muttalib? Saya berharap cucu saya ini kelak akan menjadi orang yang dipuji di langit dan dipuji di bumi. Akan menjadi orang yang paling dipuja, dipuji namanya, disanjung, diagungkan, diluhurkan namanya di langit dan di bumi. Maka tidak ada nama para hadirin yang diagungkan, yang dipuja, yang dipuji, yang diperingati, yang dicintai, yang menyebut namanya bagian daripada ibadah, yang menyebut namanya bagian daripada takarrub kepada Allah dan kepada baginda Rasul, lebih daripada nama Muhammad. Dalam sholat kita diajarkan untuk mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka kalau ada orang sholat nggak pakai salam kepada Nabi Muhammad atau mengganti kaful khitab, yang ngajarin Nabi ini loh ya. Ketika beliau ngajarin umatnya mengatakan assalamu alaika, artinya apa? Ya Rasulullah, semoga salawat, semoga salam, keselamatan, kesejahteraan tercurahkan kepada Anda. Menggunakan kaful khitab, kaf, salamu alaika, artinya orangnya ada di depan kita. Loh, kenapa Nabi tidak mengatakan assalamu alaihi, kesejahteraan tercurah kepadanya? Sebab nanti kalau umatnya sholat kan Nabi tidak ada, Nabi tidak hadir. Tapi kenapa Nabi menggunakan assalamu alaika? Ini kata ulama, karena setiap kita mengucapkan salam kepada beliau, beliau hadir.
Oleh karenanya beliau gunakan saat mengajari para sahabat salat dengan menggunakan assalamu alayka, semoga kesejahteraan tercurahkan kepada anda ya Rasulullah, anda. Berarti kalau Nabi tidak hadir, Nabi tidak menjawab salam kita, Nabi bohong. Hasya wa kalla, Nabi bohong. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi bicara bukan karena nafsu, bukan karena ego, tapi semata-mata wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Jadi saat kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh di dalam salat, saat kita membacanya di luar salat assalamu alayka atau ya Nabi salam alaika, maka di saat itu Nabi hadir dan Nabi menjawab salam kita. Cuman Pak, masalahnya kita punya telinga budek Pak, kita punya telinga kopok, punya telinga tuli, tidak dibuka hijabnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa mendengar suara jawaban baginda Nabi Muhammad. Tidak seperti Sahibul Ratib Al-Imamul Haddad ketika beliau berziarah ke makam Nabi Muhammad di usianya yang kurang lebih 30-an. Beliau datang mengucapkan salam di hadapan makam Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menjawab salamnya, dan dinyatakan oleh Imamul Haddad bahwasanya Nabi hidup dalam kuburnya. Oh, Imam Haddad itu sufi, Imam Haddad yubaligh, hulu, berlebih-lebihan. Tidakkah Anda membaca satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi, marartu ala Musa lailata usriya bi indal kathibil ahmar wa huwa qaimun yusalli fi qabrih, ya fulan ya fulana. Sebelum Anda melontarkan kalimat-kalimat yang tidak diridhai oleh Allah, menyalah-nyalahkan dan lain sebagainya, maka tengoklah satu hadis dari Nabi Muhammad riwayat Imam Muslim yang mana Nabi mengatakan marartu ala Musa, aku melewati kubur Nabi Musa, lailata usriya bi, di malam aku diisrakan oleh Allah, diperjalankan malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis, indal kathibil ahmar, di tanah yang berwarna merah. Apa yang didapatkan Nabi Muhammad saat berziarah melewati kubur Musa? Wa huwa qaimun yusalli fi qabrih, sedangkan Musa lagi berdiri salat kepada Allah di dalam kuburnya. Sahih Al-Imam Muslim mengatakan qaimun yusalli fi qabri, salat Pak Nabi Musa di dalam kuburnya. Dikuatkan dengan riwayat yang lain, al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun, para nabi itu hidup di dalam kubur-kubur mereka dalam keadaan salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi saat kita mengucapkan salam berada di majelisnya Nabi Muhammad, maka agungkan Nabi, bayangkan Nabi itu hadir, walaupun kita tidak bisa melihat beliau, tidak bisa mendengar suara beliau, jawaban salam beliau, karena Allah masih menutup dengan hijab pendengaran kita, mata kita, batin kita. Tidak sebagaimana Imamul Haddad atau Al-Imam Ali Khali' Ghasam, dikatakan di dalam manaqib beliau, Imam Ali Khali' Ghasam itu tidaklah beliau mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, baik di dalam salat ataupun di luar salat, melainkan beliau mendengar suara jawaban Nabi, wa alaikassalam ya Syekh. Dengar Pak. Ya apa Pak?
Setiap ngucapin salam, ya Nabi salam alaika, di telinganya Pak kedengaran suara Nabi, wa alaika salam ya Syekh. Dibuka oleh Allah pendengarannya, dibuka mata batinnya, dibuka hatinya. Bahkan dikatakan bukan hanya beliau seorang yang mendengar jawaban suara Nabi, yang menjadi makmum pun mendengar jawaban dari suara baginda Rasul Muhammad. Sehingga masyarakat di sana mereka berbondong-bondong untuk menjadi makmum daripada Al-Imam Ali Khalid Ghosam. Pengen dengar suaranya baginda Rasul Muhammad saat menjawab salam. Waalaikumsalam ya Syekh. Beliau dengar dan seluruh makmumnya mendengarkan suara baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Pak, Bapak Ibu, kita nggak bisa dengar suara Nabi, kita nggak bisa melihat Nabi, dengan hati kita yang bersih, dengan hati kita yang penuh ta'alluq, kedekatan hati kita, keterpautan jiwa kita kepada Nabi, kita bisa merasakan hadirnya Nabi Muhammad. Maka mengenai majlis yang mulia ini, mengutip daripada kalamnya Sayyiduna Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam qasidahnya, Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Saat terjadi bencana Pak, banjir bandang di mana-mana, bahkan ketika kami berangkat dari Kelungkung, kota Denpasar diserbu oleh banjir. Tidak ada majelis, perkumpulan, perhimpunan yang bisa menghalau daripada macam bencana malapetaka sebagaimana majlisnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Dha waqat taubataki al-'asi idza batatub. Hei orang-orang yang ahli maksiat, yang maksiat dengan matanya, yang maksiat dengan lesannya, yang maksiat dengan telinganya, tangannya, kakinya, hatinya, anggota tubuhnya. Derap langkah kaki, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Dibawa ke tempat yang dimurkai oleh Allah. Berapa puasa, berapa sholat, berapa pelanggaran, berapa maksiat yang dilakukannya di siang hari atau di tengah malam, tanpa ada yang tahu kecuali Allah. Yang itu semua bakal dihisab oleh Allah. Maka kata Habib Ali, dhawaqat taubataki al-'asi idza batatub. Kesempatan saat diadakan majlis maulid Nabi, turun barokah, turun rahmat, ibarat hujan yang sangat deras. Kesempatan di majelis yang mulia ini untuk kita bertobat. Wahai para pendosa, jika kamu ingin bertobat kepada Allah, ibarat ada raja, yang raja itu sekarang lagi bagi duit. Berapapun yang hadir dibagikan duit, berapapun yang hadir dikasih uang, kasih uang. Kesempatan Pak, yang banyak utang paling depan. Pengen terbayar hutangnya, nggak apa-apa. Rajanya dermawan. Lah sekarang baginda Rasul yang menjamu kita, yang mengundang kita, jangan dikira ini undangannya Habib Utsman. Beliau ngundang saya, kalau saya nggak mau, saya nggak mau datang, bisa aja. Tapi ketika Nabi yang ngundang dengan lisannya Habib Utsman, kita datang menghadiri undangan beliau yang pada hakikatnya undangannya baginda Nabi Muhammad. Jangan dikira kita hadir di sini karena saya memang pengen hadir, Beb. Enggak. Nabi yang pengen antum hadir. Kalau Nabi tidak pengen sama antum, antum ditaruh di konser. Antum ditaruh di klub-klub malam, di kafe, dilempar antum. Nabi nggak butuh sama kita. Saya pernah dengar guru saya Habib Umar pernah cerita, satu Nabi
dari kalangan Bani Israel tanya sama Allah, ya Rabb, beritahu aku ya Allah orang yang kau cintai, yang kau inginkan, dan beritahu aku tanda alamat orang yang tidak kau inginkan. Orang yang ingin didekatkan oleh Allah dan orang yang dicampakkan oleh Allah, tandanya apa ya Rabb? Kata Allah, wahai nabiku, ketahuilah, kalau ada orang yang gemar menyebut namaku, berzikir, sering nyebut namaku, akulah yang mengizinkan lisannya untuk dia berzikir, aku cinta kepadanya. Tapi ketika aku tidak ingin, aku tidak cinta sama dia, aku campakkan dia, aku jadikan lisannya tidak gemar berzikir, aku jauh daripada dia. Begitupun dengan sholawat. Ketika Nabi cinta sama kita, Nabi ngundang kita hadir, Pak. Kalau kita nggak dicintai sama Nabi Muhammad, kita nggak diundang. Kita tidak dihadirkan oleh beliau. Oleh karenanya ini waktu yang tepat bagi kita yang ngerasa kita punya dosa. Di sini siapa yang tidak punya dosa, Bapak Ibu? Di sini yang yakin tidak punya dosa siapa? Atau mungkin kitalah yang paling banyak dosanya, yang paling banyak maksiatnya, maksiat hati, maksiat mata dan lain sebagainya. Zawaga taubataki al-asi idza batatu, kata Habib Ali Habsyi. Sekarang saat yang tepat, detik ini, saat ini, mumpung ini ada di majlisnya Nabi, majlisnya baginda Rasul Muhammad. Bidzikri salihin tanzilur rahmah, fa kaifa bidzikri aslahi salihin. Jika kita nyebutkan nama Kiai Fulan, Habib Fulan, turun rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita menyebutkan namanya Nabi Muhammad, yang mana tidak ada satupun Nabi yang saleh, wali yang saleh, ulama yang saleh, melainkan kesolehan mereka bersumber daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak usah jauh-jauh. Di majelis ini ada fotonya Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, Habib Soleh Tangkul. Beliau ini bukan orang dulu. Ayah kita atau mungkin bapak sendiri menangin zaman beliau. Ini cucu Nabi yang kesekian di zaman kita, bukan di zaman 100 tahun yang lalu, bukan di zaman Habib Ali, bukan di zaman Al-Faqihil Mugaddam, bukan di zaman kita. Tapi lihat, tidaklah beliau mengangkat tangannya bermunajat kepada Allah, melainkan Allah akan kabulkan doa beliau seketika itu juga. Satu kali datang orang kepada beliau, masuk ke rumah beliau dengan kursi rodanya, lumpuh. Ketemu Habib Saleh, keluar pulang ke rumahnya, Pak, jalan kaki. Kira-kira rumah sakit mana yang bisa ngobatin orang hanya hitungan menit lumpuh jadi jalan, Pak? Rumah sakit mana? Ada? Rumah sakit ada, rumah sakitnya Habib Saleh. Beliau dokternya. Rumahnya, majelisnya rumah sakit beliau. Dokternya ya beliau. Mengangkat tangannya dikabul oleh Allah. Pernah beliau datang ke Jakarta. Di majlis Kuitang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mendung. Habib Ali bisik, Habib Saleh tolong doakan supaya tidak ada hujan. Doakan hilang hujan. Kalau sekarang hujan ini, Habib Usman pengen hujan sekarang ini. Beliau nggak pengen terang. Kenapa? Pengen membuktikan mana ini ahli majelis yang benar-benar ikhlas ini ya. Walaupun hujan turun datang, ini Bib, ikhlas semua Bib. Ada yang dari Tegalalang, ada yang dari Kelungkung. Saya Kelungkung jauh-jauh. Terhitung juga saya ini ya. Atau antum yang datang dari semua tempat. Hujan tidak menghalangi kita untuk hadir majelisnya baginda Rasul Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Pak, Bu, cucunya Nabi, jauh jaraknya dengan Nabi. Lalu bagaimana dengan kakek beliau Al-Faqihil Mugaddam? Bagaimana dengan Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir?
bagaimana dengan kakeknya Ja'far As-Shadiq, bagaimana dengan Husain, bagaimana dengan Ali, bagaimana dengan baginda Nabi Muhammad. Jadi Pak, kalau kita hidup di dunia kemudian datang expirednya Pak, kita ini kan bakal kadaluarsa. Kita hidup di dunia Pak punya expired, lalu kita pindah alam, hati kita belum nyambung sama Nabi. Wallahi Pak, seandainya kita punya Mercy 100, punya villa, punya toko, tapi hati kita gak nyambung sama Nabi, rugi. Wallah, orang yang paling kaya Elon Musk namanya Pak sekarang ya, kalau nggak digeser namanya ya dengan yang lain, itu dia punya harta sekiranya dibagikan sama penduduk bumi 100 juta tiap hari, 7 turunan nggak habis Pak hartanya. Tapi wallahi, sedikit pun kita nggak pengen seperti dia. Kita pengen seperti kita saat ini, duduk di majelis, lapar sama-sama lah, lapar, kenyang sama-sama, tapi kita ada mahabbah kepada Nabi Muhammad lebih daripada semuanya Pak. Wallah, sahabat Nabi Muhammad yang mereka inginkan, yang ada dalam benak mereka, dalam ham mereka, pikiran mereka, jiwa mereka, ruh mereka, Nabi Muhammad, itu yang mereka inginkan. Bahkan satu sahabat sampai mikir 3 hari 3 malam gak enak makan, ketemu wajahnya menguning. Kata Nabi, ya Thauban, ada apa? Ya Rasulullah, saya mikirin engkau. Lah kenapa? Kata Nabi Muhammad, saya mikir ya Rasulullah, kalau seandainya saya masuk surga, tentu surga saya nggak sama dengan sampian ya Rasul. Surga Anda di atas, sedangkan saya di bawah, saya nggak bakal jumpa dengan Anda. Apalagi saya nggak masuk surga, saya nggak bakal bisa punya kesempatan untuk jumpa dengan Anda. Ya Allah, itu ya pikiran mereka, bagaimana dekat sama Nabi Muhammad, bagaimana melihat Nabi Muhammad, mendengar suara Nabi Muhammad. Maka bagi kita yang tidak sezaman dengan Nabi, ada kabar gembira. Apa kata Nabi Muhammad? Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling duduknya dekat dengan aku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Para mujahidin, mereka berjihad, gugur, syahid, mereka dapat pahala, dapat surga. Orang alim, mereka dapat pahala, masuk surga. Munfiqun, orang-orang yang berinfak fisabilillah, mereka dapat pahala, dapat surga. Tapi khusus untuk orang yang surga tapi dia dekat sama Nabi, nggak sembarang orang, nggak harus ulama, nggak harus mujahid, nggak harus munfik. Siapa dia? Kata Nabi, aktsarukum alayya sholatan, orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku, itu yang paling dekat dengan aku. Mau Anda seorang pengusaha, mau Anda seorang politikus, mau Anda seorang apapun pekerjaan kita, selama kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, kita memperbanyak salawat kepada beliau, maka semakin terbuka atau kans kita dekat dengan Nabi Muhammad. Hanya saja saingannya berat Pak, karena umat Nabi bukan hanya kita. Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau salawatnya tiap hari 100.000 kali, kulla yaumin, tiap hari Pak, 100.000 kali. Lalu saya mikir, gimana dekatnya beliau dengan Nabi. Lalu kita petantang petenteng, lalu berharap dekat sama Nabi, ditendang kita Pak. Banyak yang lebih dekat sama Nabi, minimal hadir majlis maulid Nabi. Berkat maulidnya Nabi, kita gandol sama para ulama, cepat nyampainya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melanjutkan kalamnya Sayyiduna Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kata beliau, "Zawaqat taubatakil 'asi idza batatu." Ini adalah waktu yang sangat tepat wahai para pendosa. Kalau memang kita ngerasa kita banyak dosa Pak, kita ngerasa kita banyak dosa ini Pak, ini gunakan waktu ini, azam sama Allah, taubat sama Allah, malam ini kita manfaatin.
Nggak usah nunggu kita pulang, nggak. Dalam hati detik ini Pak kita tobat sama Allah, Allah buka pintu tobat sama kita. Allah buka pintu rahmatnya buat kita. Dawagat aubatak ya syarid idza bata'u. Kemudian lanjut beliau, ini adalah waktu kembalimu wahai orang yang kabur. Kabur dari Allah, kabur dari syariatnya Allah, kabur dari manhajnya Nabi Muhammad, jauh. Lah ini majelis maulid kesempatan untuk kamu kembali. Kalau kamu memang ingin kembali ke jalannya Allah, ke jalannya baginda Nabi Muhammad. Dzal jama' la syak tughfar buh jami'udz dzunub. Kata beliau, ini majelis yakin, hakul yakin, adalah majelis yang berkat majelis ini semua dosa dipangkas habis oleh Allah. Wallah Pak, seandainya kita tahu tentang Nabi Muhammad, berkahnya maulid Nabi Muhammad, fadilahnya cinta kepada Nabi Muhammad, kita berharap tiap hari Pak maulidan Pak. Berkahnya ya turun, rahmatnya Allah turun. Kenapa? Yang kita rayakan adalah baginda Nabi Muhammad. Jika kita hadir kajian Kiai Fulan, Habib Fulan, berkah turun. Bagaimana kalau kita hadir majelisnya Nabi Muhammad? Saking kita ini tertutup, terhijabi Pak, nggak dengar suara jawaban Nabi Muhammad. Tapi yakin, hakul yakin, Nabi nggak bakal bohong, Nabi nggak bakal dusta. Kata Nabi, setiap orang yang mengucapkan salam kepadaku, aku jawab salam mereka. Maka beruntung mereka yang namanya disebutkan oleh Nabi Muhammad. Waalaikumsalam Bapak Fulan, waalaikumsalam Ibu Fulan, disebutin oleh Nabi Muhammad nama kita. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menghargai majelis maulid Nabi. Ini bukan majelis undangan. Jangan karena tiap hari kita hadir majelis maulid Nabi kita anggap rutinan, kita anggap undangan, lalu hilang etika adab kita sama Nabi Muhammad. Jangan. Ini majelis yang sangat luar biasa berkahnya. Insya Allah sebagaimana kita dikumpulkan di dunia di majelisnya Nabi Muhammad, kita dikumpulkan nanti bersama Nabi Muhammad. Kita berharap kepada Allah, ya Rabb, jangan ada di antara kami para pendosa, jangan ada di antara kami yang bermaksiat, melainkan semua Kau ampuni dosanya ya Rabb. Ini harapan kita. Kata Habib Ali, dzal jama' la syak tughfar jami'udz dzunub. Ini jamak perhimpunan ini syak, tanpa syak yakin dihampuni semua dosa-dosa kita. Insya Allah pulang ke rumah masing-masing gak ada dosa lagi, tidak ada kemaksiatan lagi. Dan itu kita harapkan istiqomah sampai kita jumpa dengan Allah, kita jumpa dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Kita doakan mudah-mudahan sahibul majlis Habib Uthman bin Ahmad Al-Jufri, keluarga besar beliau, dan majelis Nurul Wujud ini menjadi majelis yang berkah, yang memberikan manfaat bagi umat Nabi Muhammad SAW, dan apa yang menjadi hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.